Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngelihat Musha Indonesia lagi maraton ulang serial Hunter x Hunter. Kayaknya seru juga kalau kita ikutan maraton serial Hunter x Hunter. Tapi tenang aja ya, Mr. K gak bakal ngebahas dari awal banget manganya dimulai. Kan malah dipikir-pikir malah gak sinkron dengan Musha Indonesia kan. Tapi kita langsung aja ngelanjutin apa yang terjadi setelah animenya selesai. Atau sekitar episode 148 yang mana kebanyakan orang mungkin taunya ya, serial Hunter x Hunter tamat pada episode 148 itu. Padahal episode 148 atau yang berarti sekitar chapter 340 ya, masih jauh dari kata selesai. Makanya buat yang baru aja nonton ulang serial Hunter x Hunter dan pengen langsung lanjut maraton ngikutin cerita terbarunya setelah versi animenya selesai, bisa langsung ikutin aja konten kali ini. Karena bisa kayak bakal ngebahas mulai dari Hunter x Hunter chapter 340 atau yang berarti bisa kita bilang sebagai Hunter x Hunter episode 149. Ya sebenarnya Mr. K pernah bikin kontennya, tapi berhubung ini Musha Indonesia tepat membuat tayangan ulangnya lagi ya, dan secara legal tentunya dari YouTube nanti juga mentok di 148 kan. Ya sebenarnya Mr. K juga udah pernah bikin hal ini ya, tapi karena itu kan 3 tahun atau 2 tahun yang lalu lah Mr. K lupa ya. Ya hidup-hidup untuk memperbarui konten dan juga mungkin berbarengan sama Musha Indonesia ya, momennya pas aja gitu ya untuk Mr. K remake lagi ya episode-episode yang dulu kala. So without any long again, monggo enjoy kontennya G. Let's go. Hunter x Hunter chapter 340 dimulai dengan memperlihatkan para anggota zodiak yang sedang berkumpul. Tiba-tiba saja dihebohkan dengan kedatangan dari Tuan Beans yang kalau kita lihat ya dari gerak-geriknya, dia sepertinya memiliki suatu berita yang sangat serius. Makanya meski pada awalnya para zodiak sedang berkumpul untuk membahas hal lain, namun Shadow yang melihat kepanikan dari Beans selaku ketua Hunter yang baru, dia pun langsung mempersilahkan Beans untuk memberikan informasi yang dimiliki kepada mereka semua. Nah, gak lama dari situ layar proyektor pun turun dan kita mulai diperlihatin seorang raja Kakin yang bernama Nasubi Wiguro. Dia di situ berpidato kepada seluruh rakyatnya kalau mulai sekarang Kakin akan melakukan sebuah perjalanan untuk mendapatkan sumber daya yang tak terhingga. Harta yang diinginkan oleh semua manusia hingga kedamaian yang diidam-idamkan oleh manusia pun sudah menunggu di ujung perjalanan ini. Yap, tujuan dari perjalanan yang dimaksud oleh King Kakin ini ya, tak lain adalah Dark Continent, sebuah benua yang sebenarnya menjadi larangan paling besar bagi umat manusia untuk disentuh. Bahkan keberadaannya saja ya sampai tak bisa ditemukan pada peta dunia gila kan? Karena sebenarnya sejak dahulu beberapa percobaan perjalanan menuju Dark Continent memang sudah sering dilakuin. Akan tetapi setiap selesai melakukan perjalanan dari Dark Continent yang katanya memiliki apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia, nyatanya mereka yang pulang dari sana bukannya membawa hal yang berguna, malahan selalu membawa bencana bagi umat manusia. Nah, berkat hal itulah, makanya ya, pada 200 tahun yang lalu sebuah perjanjian akhirnya dibuat, di mana kelima negara modern atau V5 ya, akhirnya memutuskan untuk gak melakukan perjalanan lagi ke sono, dan sebenarnya negeri Kakin ikut terlibat ke dalam perjanjian ini. Akan tetapi karena 30 tahun yang lalu, mereka negeri Kakin merubah ideologinya yang awalnya kerajaan sosialis menjadi kerajaan yang demokratis. So, sejak saat itu ya, mereka mengubah nama keluarga kerajaan dan seakan menjadi bangsa yang baru. Sehingga perjanjian yang sudah dimiliki antar negara itu terasa menjadi ambigu. Soalnya meski V5 misalnya ingin menjatuhkan sanksi kepada negeri Kakin pun, mereka yang kondisinya sebagai bangsa baru tentu bisa membela diri. Yaitu kalau mereka tidak terikat pada perjanjian lama yang sebelumnya sudah dibuat. Alhasil apapun yang akan terjadi ya, negeri Kakin mudahnya ya gak bisa dijatuhi hukuman apa-apa ataupun sanksi apapun. But kalau sampai sini kalian udah mengira informasi inilah yang membuat Beans panik, maka kalian harusnya sabar sedikit Soalnya informasi selanjutnya yang mengungkap siapa pemimpin dari perjalanan negeri Kakin menuju Dark Continent lah yang akan membuat kita semua terkejut. Terutama bagi yang baru-baru ini ngikutin Musha Indonesia untuk rewatch Hunter x Hunter. Pasalnya pada layar yang Beans tampilin seketika muncul foto Isaac Netero atau sang ketua Hunter terdahulu yang kita ketahui memiliki pengalaman dan kemampuan yang sangat hebat. Dan herannya lagi ya, bebarengan dengan foto itu, ada orang yang akan memimpin perjalanan ini adalah Beyond Netero atau anak dari mantan ketua Hunter Isaac Netero. Well, semuanya pasti berpikiran kan, apakah ketua Netero memiliki anak?
Semua pertanyaan seperti itu nyatanya menjadi hal yang juga ditanyain oleh para anggota zodiak. Karena pada kenyataannya mereka semua pun kaget oleh fakta kemunculan dari anak ketua Netero. Soalnya beberapa dari anggota zodiak taunya ketua Netero gak memiliki siapa-siapa termasuk keluarga. Sehingga mereka pun langsung ingin mengkonfirmasi berita kebenaran dari anak ketua Netero ini, Re. Apakah orang bernama Beon Netero emang asli anak dari ketua Netero atau dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai anak dari mantan ketua Netero? Nah, menariknya, tanpa perlu banyak bukti ya, Beon Netero yang sekarang berada di layar dan sedang berkata-kata tentang bagaimana dia siap untuk melakukan perjalanan menuju Dark Continent. Karena seperti apa yang pernah ayahnya ajarkan, kalau dia berhenti menerima tantangan, maka itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Maka dia menerima perjalanan ini sebagai sebuah tantangan. Sehingga hal seperti inilah yang akan membuat dia untuk tetap merasa hidup. Semua yang dikatakan oleh Beon Netero tentu langsung terdengar oleh para anggota zodiak. Dan seketika mereka semua terdiam karena baik dari suara dan pembawaannya saja ya. Dari dua hal itu aja mereka semua para anggota zodiak bisa langsung mengetahui kalau Beon Netero memanglah anak asli dari ketua Netero karena keduanya benar-benar sangat mirip. Tentunya bukan dari segi kesamaan fisik ya, tapi mungkin ya kepribadian lah, aura kepribadian mungkin maksudnya. Well, beruntung seolah sudah menebak semua ini akan terjadi, Vince mengetahui kalau para zodiak kondisinya sedang kaget. Dia pun memberitahu para anggota zodiak kalau sebenarnya mantan ketua Netero meninggalkan 2 buah DVD. Dan jika ada seseorang yang mengaku sebagai putraku, maka tontonlah DVD ini bersama para zodiak. Mengetahui akan adanya DVD kedua, para zodiak tentu langsung gak sabar untuk mengetahui kepastiannya. Akan tetapi, kata tontonlah DVD ini bersama zodiak membuat beberapa perdebatan tiba-tiba saja terjadi. Karena saat ini kondisinya Ging dan Pariston tidak sedang berada di ruang rapat ini, Re. Makanya berarti ya syarat menonton DVD itu bersama para zodiak pun belum terpenuhi. Sehingga para anggota zodiak yang lain jadi berbeda pendapat tentang hal ini. Karena mungkin mudah untuk menemukan Pariston, tapi untuk menemukan Ging entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa bertemu dengan Ging Freaks. Sayang, momen harus sedikit berpindah ke momen Beon Netero yang sedang berkumpul dengan para bawahannya, Re. Di situ Beon Netero menjelaskan bagaimana ambisinya untuk bisa pergi ke tempat di mana seseorang belum pernah mendatanginya. Dan menariknya, ketika kita diperlihatkan orang-orang menjadi bawahan Beon Netero dalam misi perjalanannya menuju Dark Continent, di situ kita melihat satu wajah yang gak asing sama sekali, dan dia adalah Pariston. Yaps, entah apa yang direncanakan oleh Pariston saat ini, karena dia tiba-tiba aja diperlihatin menjadi bagian dari kelompok yang dimiliki oleh Beon Netero. And ternyata setelah kita hubungkan dengan informasi yang dimiliki oleh Shadow, di mana dia di akhir chapter menjelaskan kalau ternyata saat ini mereka semua sudah bisa menonton DVD kedua pemberian dari ketua Netero karena mereka semua sudah berkumpul bersama. Hal ini ternyata Pariston dan Ging saat ini posisinya sudah bukan menjadi anggota zodiak lagi, karena keduanya sudah mengundurkan diri, dan Shadow yang sekarang merupakan ketua asosiasi Hunter, dia menyetujui pengunduran diri dari Pariston dan juga Ging. Lalu satu informasi lain yang Shadow miliki, dia bahkan sekarang sudah diberi pesan khusus oleh V5 di mana Beon Netero harus diburu oleh mereka. Wow, gimana? Makin menarik aja kan cerita Hunter x Hunter setelah pertemuan dari Ging Freaks dengan Gon Freaks di atas pohon itu. Jadi anggap aja ya chapter kali ini sebagai episode baru lanjutan dari versi animenya. Karena di sini juga kita dikasih lihat di mana Ging sekarang posisinya sedang berada di dekat sungai, dan entah apa yang ada dalam benaknya ya, dan apa yang akan Ging Freaks lakuin selanjutnya. Aduh, untuk yang baru nonton rewatch Hunter x Hunter di Museum Indonesia, mungkin bakal tertarik dan agak refresh ya. Dan mungkin untuk yang baru pertama kali ngikutin Hunter x Hunter pasti kaget karena ceritanya tuh belum berakhir di Gings bertemu Gon. Karena bakal ada problem yang lebih gila lagi dari arc yang selama ini kalian tonton di episode animenya. Oke, pokoknya seperti itulah kelanjutan dari cerita Hunter x Hunter setelah animenya hanya berhenti di episode 148. Kita bakal lanjut gak nih Mr. K remake di bagian selanjutnya, karena yang dulu-dulu kan usang kan, suara Mr. K juga belum se-proper sekarang. So, see you next time. Jangan lupa komentarnya, Re. Adios sekarang melos, stay safe everyone, salam Adebadia.